Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya enaknya panggilnya apa ya? Mbak Tari atau Kakak Tari? Oh baik, berarti Mbak Tari ya. Nah, Mbak Tari, perkenalkan saya Rizka Rahmat, biasa dipanggil Rizka. Saya akan membantu Mbak Tari untuk menjelaskan hasil feedback dari asesmen talent mapping yang telah Mbak Tari lakukan. Bagaimana Mbak Tari? Apakah sudah siap? Ingin menyiapkan dulu pulpen, kertas, air minum boleh, silahkan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita mulai ya Mbak Tari. Nah, sebelumnya saya akan pastikan ke Mbak Tari bahwa saya akan menjaga kerahasiaan sesi feedback ini. Jadi Mbak Tari jangan khawatir jika ingin menyampaikan kegundahannya, menyampaikan apa yang menjadi keresahannya, begitu ya, disampaikan saja, nggak apa-apa ya Mbak. Nah, Mbak Tari, apakah sebelumnya sudah kenal dengan talent mapping? Oh, Masya Allah, seru sekali ya ceritanya. Nah, Mbak Tari, selanjutnya saya ingin menanyakan nih, apa sih yang menjadi eh, manfaat yang ingin Mbak Tari dapatkan gitu ya? Atau apa yang ingin Mbak Tari rasakan jika sesi kali ini tuh berjalan dengan baik? Oh iya baik. Insya Allah nanti semoga apa yang menjadi kegundahan Mbak Tari, pertanyaan-pertanyaannya itu bisa terjawab ya Mbak di akhir sesi kita nanti. Nah, memang talent mapping ini juga bisa nantinya membantu Mbak Tari untuk menghasilkan ide, begitu ya, menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk Mbak Tari dalam mencapai tujuan, gitu, membantu Mbak Tari juga dalam mengambil keputusan, dan juga mungkin nantinya bisa membantu Mbak Tari dalam menyelesaikan konflik yang ada. Nah, Mbak Tari, sebelum saya membacakan hasil assessment dari Mbak Tari, boleh saya jelaskan terlebih dahulu tentang talent mapping itu sendiri? Baik. Eh, saya jelaskan dulu talent mapping ya. Talent mapping yaitu sebuah assessment kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan pola berpikir kita, pola perasaan, serta pola perilaku kita, atau biasa disebut juga dengan bakat, yang sifatnya ini produktif karena sering muncul dan berulang, sehingga kita dapat memperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. Talent mapping ini merupakan sebuah konsep pengembangan manusia dan organisasi yang memandang setiap individu itu adalah pribadi yang unik, yang mempunyai sifat, bakat, dan potensinya sehingga bisa dikembangkan si karakteristiknya ini sehingga menghasilkan kinerja yang unggul, baik secara pribadi maupun dalam organisasi. Nah, tadi kan saya sudah sempat menyinggung tentang bakat ya Mbak ya. Sekarang saya jelaskan tentang apa itu bakat. Bakat yaitu karakteristik alami yang positif, sumber produktivitas, serta keunggulan ada dalam diri kita manusia yang adanya itu dari sejak lahir. Saya pernah lihat Mbak Tari, itu ada anak balita gitu ya, usia 3 tahun, itu dia pandai public speaking gitu. Iya, dia tuh tidak ada treatment khusus ya kan. Nah iya, seperti itulah bakat gitu ya, alamiah lahir gitu. Nah kemudian bakat juga dapat diamati dari cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang alami serta konsisten, sehingga mudah dikenali dalam perilaku kita sehari-hari. Inilah kenapa yang membuat assessment talent mapping ini bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian saya juga punya cerita menarik. Jadi ketika dulu saya kecil gitu ya, saya belum sekolah waktu itu, usianya masih balita. Saya itu kalau diajak nonton sama ibu saya gitu ya, nonton sinetron terutama yang sedih, itu saya bisa loh nangis sendiri. Nangis gitu. Udah gitu nangisnya bukan nangis yang biasa cuma keluar air mata, enggak. Saya tuh nangisnya tuh sampai bener-bener yang kejer gitu, Mbak. Iya gitu. Dan ternyata setelah saya mengenal talent mapping ini, saya baru paham, oh ternyata saya memiliki bakat empati gitu. Nah, kemudian
Jadi bakat itu tidak hanya terlihat dari fisik saja ya. Jadi kita juga bisa mengenalinya dari sifat dan karakter kita gitu. Nah, ciri-ciri bakat itu sendiri apa sih gitu ya? Jadi bakat itu mempunyai ciri-cirinya itu nagih, Mbak, ketika kita lakukan. Kemudian pastinya sering muncul. Kemudian ketika kita beraktivitas itu biasanya akan lebih mudah kita kenali. Nah, ketika diekspresikan si bakat itu akan menghadirkan sebuah kepuasan untuk diri kita. Nah, kemudian tentunya akan merasa mudah, mengalir, dan membuat kita jadi lupa waktu gitu. Nah, misalkan kita melakukan suatu hal khusus gitu ya, tapi tiba-tiba tuh langsung bisa aja gitu. Padahal nggak ada pelatihan, nggak ada treatment khusus. Nah, itu juga mungkin bisa jadi bakat. Nah, bakat tidak bisa dibentuk. Jadi sifatnya ini alamiah, bawaan lahir tadi ya, dan sifatnya ini otentik. Dan setiap manusia itu memiliki komposisi sifat dan bakat yang pasti berbeda dengan yang lain. Gitu. Nah, bakat ini bersifat permanen dan tidak berubah selamanya. Pada setiap bakat juga memiliki motif yang spesifik dan juga positif. Dan kita punya kebutuhan untuk mengekspresikannya, Mbak, setiap hari. Gitu ya. Sampai di sini, Mbak Tari, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait bakat? Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari talent mapping ya, Mbak. Boleh, Mbak, sambil kita lihat hasil assessment yang ada di tangan Mbak Tari. Ya. Boleh dilihat di halaman 12. Ya. Nah, di fungsi pertama dari talent mapping yaitu fungsi deskriptif. Talent mapping menggambarkan kepribadian, pola pikir, pola perasaan, dan perilaku tadi ya, yang disebut juga dengan bakat. Ini tergambar di halaman 12 ini. Ya, halaman 12 dan halaman 13. Di halaman 12 kita bisa lihat itu ada urutan bakat ya Mbak, dari 1 sampai 34. Nanti saya akan jelaskan lebih detail selanjutnya. Kemudian di halaman 13 itu ada peta bakatnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke fungsi kedua dari talent mapping, yaitu fungsi prediktif. Nah, talent mapping itu bisa mengungkapkan ragam kekuatan yang paling potensial untuk kita kembangkan di dalam diri kita, Mbak. Nah, ini tergambar dari di halaman 14, Mbak. Di sana terdapat potensi kekuatan. Ada 14 ya, Mbak? Oke, nah selanjutnya juga tergambar di halaman 15, Mbak. Di sana ada strength cluster map. Ya, kemudian di halaman 16 juga ada strength tipologi. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya, Mbak. Nah, selanjutnya mari kita lihat, Mbak, di halaman 12. Kita akan coba menjelaskannya lebih detail.